Mari kita lihat klarifikasi live dari Cynthia Chandranaya. Ini yang kedua kalinya Cynthia mereaksi video orang lain. Yuk kita lihat videonya langsung aja ya. Mohon maaf, ini beneran Master Tai Chi. Aneh juga ya gerakannya, terlihat seperti masih pemula. Apa ada kepentingan tertentu ya yang ingin disampaikan dalam video ini? Nah, di sini mungkin ada juga yang mungkin yang tersinggung mungkin dari kata-kata Cynthia yang tadi di situ itu sebenarnya Cynthia itu nggak bermaksud kepentingan di sini, maksudnya itu kan yang kita tahu ya, mohon maaf, dari pihak Su Xiaodong kalau nggak salah itu ingin membuka ingin membongkar ya kayaknya bahasanya itu yang master-master yang kurang berkompeten gitu, seperti itu. Jadi kepentingan di sini itu maksudnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kan ada yang ini, itu saya sebenarnya nggak ngomong kayak gini karena takut tersinggung. takut ada yang tersinggung, tapi jadi malah aku ngomong kayak gitu malah ada yang tersinggung, jadi ya udah deh. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Jadi kita lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jujur, Cynthia sama sekali tidak merasakan bahwa yang dalam video tersebut adalah Master Tai Chi sungguhan. Karena Cynthia sudah pernah melihat Master Tai Chi sungguhan yang bisa membuat seorang juara bela diri tidak berdaya hanya dalam hitungan detik. Nah, ini beneran ya, kita memang kalau aku benar-benar ngelihat langsung itu saat itu di mana ya, kalau nggak salah di tempat ada di namanya di Bodhisattva gitu. Jadi Master Tai Chi lagi latihan, lagi mengajari murid-muridnya ada. Itu umuran berapa ya? Umuran 80-an itu. Jadi itu memang ada seorang anak muda yang dengan gagahnya gitu kan. Itu memang beneran aku mulai langsung wow, gila, itu langsung kepental gitu. Memang kalau Master Tai Chi beneran memang beda gitu, seperti itu maksud aku. Yuk kita lanjut lagi. Padahal beliau sudah berusia 88 tahun saat itu. Sementara sang juara masih berusia sekitar 30-an. Karena kejadian itu, maka semua yang ada di situ makin memahami bahwa Tai Chi bukan sekedar gerakan kesehatan, tapi juga gerakan yang sangat luar biasa jika dilatih dengan seluruh jiwa. Sudah pasti melalui tata cara yang benar ya. Yang kedua, kita lihat video dua juara dunia MMA bertarung di jalan atau di pom bensin tepatnya. Yuk. Miguel Pavo is one of and wild MMA fighter, and he also incredible athlete. He's one of the MMA fighter with hard to beat, but he's not yet used to face working one opponent, and trained fighting skills. Pertarungan yang terjadi di jalan adalah. Nah, di sini mungkin yang memang lebih krusialnya lagi karena sebenarnya saya itu di situ mengutip dari pendapatnya dari tim Larkin. Kita ada videonya, nanti kita tunjukkan ya. Jadi seperti apa awal mula kenapa dua juara MMA ini berseteru gitu ya. Yuk lanjut lagi. Langsung aja ya. Oh iya, ya udah. Oh di sini ya. Jadi ini videonya, ya jelasin dong. Maaf, ini jadi sebenarnya ada ini potongan video dari tim Larkin yang kami sebenarnya nggak mau men-share karena takut menyinggung justru ya, malah menjaga supaya tidak terjadi ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung. Tapi ternyata sebaliknya, malah ada pihak tertentu yang merasa tersinggung gitu. Makanya saya play video ini, mudah-mudahan dengan melihat video ini kita bisa melihat jelas pokok permasalahan kenapa
violence. No, what I'm trying to show you is these skill sets that these guys train for are for a very specific arena that they're dealing with, very specific. Dari awalnya udah. Sudah. Oh iya maaf sebentar. Sebentar ya. No violence. Oh iya. No violence. No, what I'm trying to show you is Maaf, ini saya ulang dari awal ya. Ini Udah ya. sudah siap. real violence. No, what I'm trying to Nah, show ini. you is these skill sets that these guys train for are for a Jadi ada very dua wanita specific tuh. arena that they're dealing with, very specific. Oke. Jadi, nah itu dia. Kenapa tadi ada gesekan, ada perseteruan seperti itu karena memang ada dua wanita di shop itu yang diganggu oleh salah satu apa dua-duanya ya? Kebetulan dari adalah jadi timbullah, jadi ada pacarnya di situ, jadi nggak terima mungkin pacarnya ya, jadi terjadilah perseteruan seperti itu. Yuk kita lanjut videonya ya. Nah ini kelanjutan videonya ya. Ini pacarnya. Alko dan Kuemena diserang langsung di saat mereka belum siap, tapi mereka masih bisa balas menyerang balik. Nah ini kata-kata aku di sini nih sebenarnya dari kata-kata dari tim Larkin itu. Jadi kurang lebih aku buat maksudnya bukan aku buat ya, maksudnya kita haluskan gitu karena bahasa-bahasa tim Larkin itu kalau menurut aku sih kurang gimana, takutnya membuat malah terjadi tersinggung gitu. Langsung aja ya. Nah, saat pertarungan berlanjut di luar shop tersebut, di mana kedua petarung yang terlatih tersebut digeruduk oleh beberapa orang dan diantaranya memegang semacam kayu yang kemudian membuat kedua petarung tersebut tidak berdaya hingga tidak sadarkan diri. Bahkan setelah pingsan pun, mereka masih diberi hajaran oleh anak-anak muda yang notabene sama sekali tidak terlatih secara profesional. Insya Allah, kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, dari video ini sontak mendapat reaksi dari tim Larkin yang mengatakan bahwa juara MMA itu terlatih dan siap bertanding di arena. Tapi mereka tidak siap untuk bertarung di jalan. Karena memang di jalan itu ganas ya. Kalau kita nggak waspada, kapanpun kita bisa digoreng oleh siapa saja. Karena tindak kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti kata beberapa netizen tentang uji dulu bela dirimu di MMA atau oktagon. Bahkan ada yang dengan sombongnya, jangan di MMA dah, di one fight aja dulu. Dadanya merendahkan bela diri lain selain MMA ini sepertinya ya. Nah, kalau untuk masalah itu kan sebenarnya kita juga udah sering menjelaskan gitu ke teman-teman ya, kalau sebenarnya seperti ini sebenarnya ada gitu, kita sudah menjelaskan, tapi ya kali belum karena banyak yang ngomong seperti itu jadi belum nggak tersampaikan gitu. Lanjut lagi. Cynthia sering mendapatkan komentar demikian. Contohnya, silat memang tidak bisa tampil secara keseluruhan jika bertarung di arena karena banyak teknik silat yang tidak sesuai dengan peraturan di sana. Cynthia pernah beberapa kali berhadapan dengan beberapa kriminal, pernah dihadang oleh 6 orang. Mereka menggunakan sajam untuk mengajak kami itu di parkiran loh. Juga tempatnya cukup ramai waktu itu. Waktu kita hanyalah saat mereka mulai mengancam. Nah, di sini sebenarnya bukan untuk mau apa ya, sebenarnya aku itu cuma sharing aja gitu. Jadi kalau misalkan ada kejadian seperti itu menimpa kita teman-teman juga gitu, jadi antisipasinya seperti itu mungkin ya. Tapi kan kita kalau misalkan di situ tergantung kondisi dan situasi juga gitu. Maksud aku tuh gitu sih sebenarnya, nggak ada niatan mau segala macam, mau apa, mau membandingkan apa gimana pun nggak ada. Sebenarnya mau hanya ingin sharing aja ke teman-teman kalau misalkan
kita di saat seperti itu kita mesti waspada dan juga kita melihat sekeliling, dan juga kalau misalkan bisa untuk bernegosiasi atau berbicara sama musuhnya, sama ininya ya kita omongkan baik-baik gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, kalau memang dianya sudah mengancam jiwa kita ya apa buat itu, seperti itu sih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Ya kita lanjut lagi. Kita dikit lagi. Ini pengalaman sih. Jadi saat mereka sudah mulai mengeluarkan sajam dan mendekat untuk mempersempit jarak, di situ kita beri langsung. Cynthia sempat memberikan satu tendangan ke arah leher untuk yang paling dekat, dan psikologisnya yang lain pasti tersentak kaget. Tapi itu mungkin hanya kurang dari 1 detik. Jadi kita mesti punya daya refleks yang ada stepping untuk mengambil waktu yang kurang dari sedetik itu. Dan di waktu sempit itu, Cynthia berhasil memberikan pukulan ke bagian dada, tendangan ke lutut, dan 1 pukulan ke bagian leher. Cynthia terlepas saat itu. Jadi kebetulan mereka mengalami cedera yang harus segera masuk ke UGD. Jadi singkat cerita, Cynthia dan teman dan 2 orang dari pelaku yang batal maju sama-sama kita bawa ke-4 pelaku ke RSD. Berlatih silat dengan benar akan membuat kita menjadi sehat, walaupun ada lebihnya, itu hanyalah efek. Jadi yang mengatakan sayang banget kalau nggak dites di arena, kenapa harus sayang kalau nggak dites? Memang tahu ya apa yang sudah dijalani oleh seseorang yang bukan diri kamu. Jika semua praktisi bela diri harus dites di arena, nanti penuh sesak kalau arenanya. Lagi pula, kapan waktunya kita melestarikan budaya bangsa kita ini? Makna melestarikan itu beda dengan bertanding di ring atau di arena loh. Nah, video berikut adalah Conor McGregor yang pernah bertanding tinju dengan Floyd Mayweather Jr. Dengan peraturan tinju ya tentunya. Kita lihat videonya. Beautifully in the early going. Floyd knows he can smell it. He can smell it. When his man is exhausted, hurt, he moves in for the kill. These are hard shots. See what happens. But then clear headshots. Nah mungkin ini teman-teman juga sudah nonton ya. Jadi kita langsung ke endingnya aja ya. Kita cepetin. Peraturan tinju. Ada Conor McGregor adalah petarung yang handal di MMA, tapi gagal di ring tinju karena belum terbiasa dengan peraturan tinju. Ada satu lagi petarung bebas tak terkalahkan dari Jepang yang juga bertarung dengan Floyd Mayweather Jr. dengan peraturan tinju ya. Yuk kita lihat videonya. Mungkin teman-teman juga sudah nonton ya. Semuanya tergantung peraturannya ya. Iya sih. Rulesnya apa gitu. Mungkin kalau di peraturan lain bisa jadi yang itu Di menang. atas kita dapat pembelajaran deh. Belajar bela diri apapun atau bertarung dimanapun, di MMA sekalipun, tidak ada jaminan kalau kita mampu bertarung di pertarungan sebenarnya. Karena bertanding dan bertarung itu 2 hal yang berbeda. Jika seandainya kita gagal dalam pertarungan, itu yang salah bukan bela dirinya yang tidak efektif atau ring atau arenanya, tapi karena diri kita sendirilah yang kurang berlatih. Nah di Atau sini, memang Allah sudah di sini saya jelaskan kan kalau misalkan memang bukan dari kalau misalkan kita di ini maksudnya gimana sih? Tergantung diri kita bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita latih gitu, seperti itu intinya. Jadi kita lanjut lagi di bahasanya ya. Udah ya. nanti kita jatuh dan kalah. Bagi Cynthia tidak ada kehebatan yang mutlak di muka bumi ini karena sudah ada yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha segalanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga tuntas ya. Semoga kita dapat pembelajaran yang berguna melalui video ini. Dan Cynthia minta maaf jika dalam video ini Cynthia ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah, di setiap video pun di akhir video saya selalu meminta maaf untuk teman-teman kalau misalkan ada kata-kata yang tersinggung atau ada kata-kata yang
salah atau laku saya yang salah gitu ke teman-teman. Jadi seperti itu ya, kita lanjut lagi ya. Ya. Jadi begitu Bapak videonya tadi yang awal mula persoalan ini terjadi. Jadi kalau menurut Bapak-bapak di sini itu gimana Bapak-bapak? Tanggapannya. Baik, di sini kami dari tim kuasa hukum sesi atas Cynthia Chandranaya dan keluarga besar Harimau Utara ingin menjelaskan terkait dengan awal mula sampai dengan berakhirnya peristiwa pada tanggal 8 Agustus 2020 di Bandar Lampung. Jadi kami diminta oleh pihak CC atau Cynthia Chandranaya beserta keluarga besar Harimau Utara untuk sebagai kuasa hukum dan klarifikasi terhadap panggilan secara lisan oleh pihak kepolisian Bandar Lampung. Sehingga kami beserta tim datang ke pihak kepolisian dan mengkonfirmasi terhadap panggilan secara lisan itu, yang dalam tanda kutip kami beranggapan bahwa panggilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini bersinggungan dengan masalah hukum terhadap klien kami. Nah, setelah kami hadir di Kepolisian Bandar Lampung dan mendapatkan konfirmasi bahwa klien kami tidak memiliki masalah terkait dengan hukum. Dan kemudian setelah kita berbicara dengan pihak kepolisian, dari pihak kepolisian memberikan konfirmasi bahwa undangan secara lisan itu atas dasar permintaan dari teman-teman yang menamakan diri sebagai Bela Diri Bersatu. Yang kita tahu setelah kita datang dan tahu di ruang aula daripada Kepolisian Bandar Lampung itu, di situ terhadir para pribadi-pribadi yang selama ini sering tampil di salah satu stasiun televisi swasta dan melakukan pertandingan-pertandingan bela diri. Nah, di dalam pertemuan tersebut dari pihak yang menyatakan diri Bela Diri Bersatu ini mengharapkan adanya latih tanding yang dilakukan di dalam aula Kepolisian Bandar Lampung. Nah, kami dari dengan niat untuk mencari pembuktian dari pihak kami ya, karena tidak ada terjalin sebelumnya komunikasi dan silaturahmi. Saya kira ya dimanapun kalau kita mau bertamu ke tempat siapa saja ya, harus ada komunikasi dan silaturahmi yang dijalin dengan baik. Nah, di sini pihak-pihak tertentu berdalih bahwa ya bagaimana berkomunikasi jika diblok. Oke, kalau memang pernyataannya seperti itu, seharusnya bersurat dan ditelaah lagi kenapa harus diblok. Nah, berarti sebelumnya sudah ada perbuatan atau perilaku yang membuat yang kita tuju itu menolak. Nah, tentu dong kalau kita punya kesalahan atau punya tindakan yang tidak menyenangkan, seharusnya kita mengkonfirmasi atau meminta maaf terlebih dahulu, lalu menjaga situasi supaya stabil, baru silakan. Insya Allah jika begitu siapapun bisa menerima dengan lapang dada. Nah, jika sudah terjadi silaturahmi, saya yakin siapapun, kami juga sering kedatangan ya saudara-saudara, baik itu dari Riau, dari Kalimantan, Medan, dan alhamdulillah diterima sebagai keluarga. Sekarang sudah menjadi keluarga karena memang dengan cara yang yang baik dan niatnya yang baik gitu ya, dan berhubungan maaf Profesi, boleh satu hal lagi. Saya kira mungkin ya ada yang bertanya-tanya gitu dengan kesimpulan kemarin pihak-pihak saya kira Bela Diri Bersatu sudah dari video yang terlihat bahwa mereka mengatakan telah mendapatkan kesimpulan ya, atau hasil yang sudah didapat setelah datang kampung ya.
Tapi mohon maaf, mungkin ada banyak orang yang belum tahu kejadian yang sesungguhnya. Seperti Bapak Purnomo jelaskan sebelumnya, ada kesepakatan, tanda kutip kesepakatan artinya antara kami dan mereka sudah mencari jalan tengah. Karena mereka kan sudah jauh-jauh dari Jakarta datang ke Lampung ke tujuan mereka gitu kan. Sudah kami ambil jalan tengah untuk supaya ini selesai gitu. Iya betul, supaya walaupun kami sudah ya maaf ya, ini kan sudah lama kami dilempari dengan berbagai macam ya pemberitaan yang menyudutkan gitu dan mencemari nama baik kami. Tapi kami tetap ingin mencari jalan tengah terbaik supaya semuanya selesai dan saling bisa memaafkan gitu. Nah, kami menyepakati awalnya ya Pak, yaitu latihan bersama dengan menu yaitu menendang pilar dan menendang pipa besi. Nah, yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama. Silakan. Nah itu jalan tengah yang kita telah sepakati itu ada 3 butir. Ya, ada 3 perkara. Yang pertama itu kita sepakati dari situ karena itu kan terlalu banyak tuh orang-orang, banyak media yang kita tidak tahu, yang kita tidak setujui dari awal gitu kan, supaya ini selesai. Ada 3 butir, yaitu 1, 5 orang dari kami, 5 orang dari pihak Jakarta, siapapun itu boleh siapa aja. Kenapa 5 orang? Supaya itu tidak terjadi chaos, supaya lebih intim, supaya kita ngobrol di kepala lebih dingin gitu kan, dari hati ke hati, karena kan suasana kan cukup panas. Dan juga saya minta dari 5 orang kami, 5 orang mereka pun kamera hanya bawa 1, hanya bawa 1 kamera. Dan yang kedua itu kami iya sebenarnya yang bilang sama Solito itu tadi. Dan yang ketiga itu apa ya? Yang tadi persyaratan tadi bahwa akan melakukan latih bersama. Kalau tidak ada kesepakatan dibatalkan. Nah itu pun sudah dilakukan ya Pak ya. Ya, dan memang faktanya ya Pak ya, kami datang, memang bisa dilihat juga kami tidak ada merekam sama sekali karena memang kami menjaga memang bawa 1 kamera ya kami bawa 1 kamera. Datang 5 orang ya kami datang 5 orang gitu. Jadi menjaga kesepakatan ya Pak. Saya tambahkan juga bahwa kaitannya dengan soal kamera ataupun HP, kenapa kita larang dari satu pihak hanya menggunakan 1? Karena kita menghindari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus tersebut. Sehingga itu yang menurut kami paling elegan, artinya untuk menyikapi semua pihak bisa menerima dan tidak ada dampak yang merugikan maupun yang diuntungkan di sini. Nah, setelah seperti itu dari pihak dari teman-teman bela diri bersatu kan sendiri bangsa Indonesia ini 17 aset bangsa. Kalau saya terima atas laporan dari Harimau Utara, saya yakin adinda kami Chandranaya bersama Harimau Utara berbuat sebaik mungkin untuk memuaskan netizen semua. Tidak mungkin mereka main-main. Dan oleh karena itu juga, kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu ini manusiawi. Saya puas, saya nggak puas, itu manusiawi. Kita hidup dengan penilaian dan sudut pandang masing-masing. Tapi harapan saya tentunya sebagai Ketua Pejuang Siliwangi Provinsi Lampung, mari kita sama-sama melakukan introspeksi, bukan memprovokasi. Ini yang saya lihat videonya banyak sekali provokasi-provokasi yang berkembang, sehingga menimbulkan kontroversi. Dan akhirnya banyak hal-hal yang simpang siur. Ini adalah karya anak bangsa loh. Aset bangsa. Kalau lebih dari 100 negara mengakui Cynthia Chandranaya, kenapa kita bangsa sendiri? Bangsa Indonesia. Ini 17 Agustus tinggal berapa hari lagi? Mana jiwa-jiwa patriotisme kita? Tunjukkan. Mari kita lapang dada. Melihat prestasi orang yang luar biasa, apa kekurangan saya? Begitu. Jadi kata Bung Karno, untuk 1000 langkah sekalipun harus dimulai dari langkah yang pertama.
Chandra Naya udah melaluinya dengan panjang sekali. Dan kalau sekarang berada di antara yang paling tinggi dan yang paling rendah, itu adalah sebuah prestasi. Sekali lagi, harapan saya, mari kita lakukan introspeksi, jangan melakukan provokasi. Dan mari kita hargai ini sebagai karya anak bangsa, kita hargai sebagai suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita masih punya. Andaikan Cynthia Chandra Naya hidup di Malaysia, kita gigit jari, bos. Betul, kita gigit jari. Di Malaysia ada silat, kita punya pencak silat. Nah, kalau Naya pindah ke Malaysia, saya dapat laporan dari kelompok Harimau Utara. Chandra Naya ini banyak yang minta untuk menjadi warga negaraan negara lain. Karena patriotismenya yang kita tanamkan, jiwa kesatrianya yang timbul, yang tumbuh sebagai seorang pendekar, maka apa yang ditawarkan mereka tidak berarti apa-apa. Dan Cynthia Chandra Naya adalah bangsa Indonesia. Saya rasa itu saja dari pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Lampung. Salam buat netizen. Oke, cukup ya. Kalau pendapat saya sih, udah cukup akuin aja ditanya dan gak semua real. Beres deh. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.